Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, salam kenal. Saya Muhammad Tahir SSH, MATX BKP. Dengan profesi saat ini sebagai karyawan di salah satu tempat, salah satu distributor pertanian ikan yang ada di Kalimantan Utara. Eh, Pada kali ini, mohon izin eh, untuk menyampaikan sebuah persentase terkait eh, kontrak atau yang timbangannya adalah perjanjian pengiriman pelumas PT Amdaya Sukses dengan PT Takdir Transportation. Harapannya untuk teman-teman yang mungkin baru pemula dalam hal kontrak bisa menambah referensi dan kemudian untuk salam hormatku para suhu terutama dosen atau instruktur yang telah mengajari kami, mohon masukannya untuk perbaikan ke depannya. Baik, eh, adapun agenda pada pembahasan ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada struktur perjanjian, kemudian ada klausul kunci, kemudian empat klausul asuransi dan force majeure, dan kemudian klausul sengketa, enam strategi mitigasi risiko, dan tentunya yang terakhir adalah referensi hukum terkait ke beberapa poin yang disampaikan sebelumnya. Nah, yang pertama, sebagai pendahuluan, bahwa ada tiga poin, yaitu objek, fokusnya, dan tujuannya. Objeknya adalah perjanjian pengiriman pelumas PT Amdaya Sukses dengan PT Trakdir Transportation. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya hal yang maaf, PT Amdaya Sukses dan PT Takdir Transportation merupakan sebatas penyebutan aja, karena kalau aslinya mungkin saya tidak bisa menyampaikan di momen kali ini, dan hanya saja mungkin sebagai sebuah tugas yang harus kami laksanakan, maka eh, ada beberapa saya ganti, kemudian diantaranya saya ganti nama perusahaannya dan beberapa isi perjanjiannya, paling tidak objek, fokus, dan tujuannya hampir sama dengan realnya. Baik, jadi saya ulangi bahwa yang pertama adalah objek, yaitu perjanjian pengiriman pelumas PT Amdaya Sukses dengan PT Takdir Transportation. Kemudian kedua fokusnya adalah struktur kontrak, klausel kunci, dan mitigasi risikonya. Dan yang terakhir, tujuan, yaitu memperkuat posisi PT Takdir Transportation sebagai vendor logistik. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan semua, sebagai struktur perjanjian, yang pertama, para pihak. Nah, tentu para pihak di sini adalah PT Andaya Sukses sebagai user dan PT Takdir Transportation sebagai vendor. Kemudian strukturnya, dalamnya ada definisi, ruang lingkup, hak dan kewajiban, harga dan pembayaran, sanksi dan asuransi, serta force majeure dan sengketa. Kemudian yang tiga yaitu sudah memenuhi standar apa? Sudah memenuhi standar kontrak bisnis modern, pada prinsipnya sudah memenuhi. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, teman-teman. Nah, sebelumnya ini menyampaikan bahwa landasan hukum yang digunakan yaitu yang pertama pasal 1320 tentang KUH Perdata, yaitu terkait syarat sah perjanjian. Kemudian selanjutnya ada pasal 1338 KUHP Perdata yang menyangkut kekuatan mengikat kontrak. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang tahun 2007 tentang PT. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang transportasi. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Kemudian terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Baik, yang pertama klausul kunci atau yang ruang lingkup. Dalam ini meliputi pengambilan barang, penyimpanan, pengiriman ke job site. Jadi memang ada unsur-unsur yang pertama itu adalah pengambilan barangnya, kemudian di storage-nya atau penyimpanan, kemudian nantinya akan dikirim ke site. Nah, kemudian titik penahan risiko, yaitu saat barang diambil alih oleh PT Takdir Transportation.
Dan implikasinya resiko langsung beralih ke vendor. Nah, klausul selanjutnya itu hak dan kewajiban. PT Takti Transportasi bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan. Kemudian wajib menjaga secara health, safety and environment atau HSE dan hubungan klien. Kemudian selanjutnya PT Amdaya wajib menyediakan barang dan bayar jasa. Seterusnya analisis bertanggung jawab lebih besar dari pihak vendor. Nah, klausul kunci selanjutnya itu pembayaran. Yang pertama tentang sistemnya. Jadi sistem yang digunakan adalah termin 30 hari setelah dokumen lengkap. Kemudian ada dokumen beberapa dokumen yang antaranya ada LO, SPPLO, BI invoice, faktur pajak, dan saya rasa ini merupakan beberapa dokumen-dokumen yang memang sering kita gunakan dalam hal penagihan. Kemudian selanjutnya terkait risiko, cash flow terganggu dan dispute administrasi tinggi. Nah, klausul kunci selanjutnya adalah eh, denda dan liability. Yang pertama, denda keterlambatan 0,1% per hari atau maksimal 6%. Kemudian ada kehilangan, ganti 100% nilai barang. Kerusakan, tanggung jawab penuh dengan vendor. Kemudian resiko selanjutnya adalah unlimited liability. Jadi itu sangat berisiko. Kemudian selanjutnya, klausul asuransi dan force majeure. Nah, wajib asuransi dengan klausul additional insure. Jadi barang yang dimuat itu harus diasuransikan. Karena kenapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi selama perjalanan menuju ke job site atau menuju ke apa? eh, dalam hal ini PT Amdaya yang punya customer diantarkan ke job site-nya. Nah, yang mengantar ini kan PT Takdir Transportation. Kemudian, maaf, agak kurang kurang stabil suara teman-teman dan hidung harus tersumbat. Kemudian selanjutnya juga harus di dalamnya ada force majeure ya terkait bencana konflik, mungkin ada regulasi-regulasi lain yang di luar dugaan dan itu bisa jadi sebagai force majeure juga. Nah, inilah pentingnya landasan-landasan hukum ketika membuat kontrak seperti yang saya sampaikan di awal bahwa apa yang saya sampaikan ini paparkan ini secara standar kontrak modern atau regulasi yang ada itu sudah memenuhi standar. Cuman kami mencoba memaparkan secara detail. Selanjutnya harus wajib notifikasi. Ya, at least 3 kali dalam 24 jam. Kenapa wajib notifikasi 24 jam? Itu harus memberikan kepastian keselamatan tentang barang itu. Karena apa ya tadi? Kalau misalnya ada apa-apa, kita lihat penyebabnya apa. Kalau misalnya ada kecelakaan atau apa dan sebagainya, force major ke ini atau memang eh, apa ada kelalaian tersendiri dari pihak yang mengantar. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya cukup apa sudah cukup kuat secara hukum. Dan ini harus pastikan keamanannya tentang legalitasnya. Kemudian selanjutnya klausul sengketa. Ya, tentu ketika maaf kita tidak minta-minta, tapi namun kemudian di luar dugaan dan di luar harapan bersama, maka nanti ketika ada sengketa, yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah tahapan musyawarah. Dan kemudian ada arbitrase banding. Sifatnya bagaimana? Final dan mengikat. Risikonya mana? Tentu biaya tinggi dan tidak bisa banding. Ya, ini. Pada prinsipnya begini teman-teman, kita semua sebenarnya tidak berharap ada hal seperti yang terjadi. Namun demikian, ya namanya perjalanan bisnis, tentu secara administrasi, apalagi sifatnya kontrak, itu harus dituangkan. Karena kenapa kita ada minta-minta apa tadi ke depan? Ya, seperti itu teman-teman semua. Kemudian selanjutnya, strategi mitigasi. Nah, ini untuk PT Takdir Transportation. Itu secara legal tambahkan liability cap. Misalnya maksimal 100% nilai kontrak. Kedua, perjelas force major dan tanggung jawabnya. Nah, teman-teman semua, kita pernah diperhadapkan namanya COVID-19. Ketika itu, menurut pengalaman kami, itu ada beberapa perusahaan yang memang mengalami kendala dan akhirnya, maaf kendala tadi semua karena COVID, akhirnya sering bermasalah. Kenapa? Eh, Memang COVID ini, kalau nggak salah itu kan berjalan beberapa bulan kemudian baru keluar peraturan atau ketetapan dari pemerintah bahwa COVID ini masuk kategori force majeure. Nah, persoalannya adalah selama 3 bulan itu atau katakanlah 3 bulan misalnya COVID baru kemudian pemerintah menerbitkan peraturan, dan selama 3 bulan itu yang menjadi trouble antara
apa antara vendor dengan si pemakai. Ini pengalaman kami teman-teman semua. Kemudian selanjutnya operasional, itu harus ada SOP pengiriman dan quality controlnya. Kemudian strike tracking system dan monitoring real time. Nah, terus keuangan, negosiasi DP dan termin progress. Kemudian batasi exposure rate, risiko, asuransi all risk logistik. Dan kemudian audit kontra berkala. Nah, referensi hukum yang kami gunakan eh, ini hanya persingkat daripada apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa eh, eh, yang pertama kita tentu menggunakan KUH Perdata pasal 130 dan pasal 138, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peraturan Terbatas, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan terakhir Undang-Undang KUP dan Ketentuan PPN yang terambil tentunya. Nah, teman-teman semua, saya menyampaikan bahwa khususnya perusahaan transportasi harus sangat menyarankan secara pribadi, beberapa secara pendapat saya harus mencantumkan eh, dalam kontrak beberapa sumber-sumber hukum. Paling tidak referensi hukum yang saya paparkan ini itu sudah mengcover apa menjadi kebutuhan kita. Nah, pengalaman kami di perusahaan tempat kami kerja itu beberapa kali kami itu ada trouble juga kontrak dengan vendor transportasi. Kenapa? Karena eh, tidak dicantumkan undang-undang tentang perpajakannya. Yang paling mengatakan bahwa paling itu yang pengalaman kami sih teman-teman semua itu hanya kebanyakan mencantumkan bahwa exclude atau include PPN-nya. Artinya harga ini termasuk PPN atau di luar PPN. Padahal ada beberapa pajak-pajak yang harus dibahas juga di lain itu. Kenapa? Misalnya transportasi. Boleh saja itu kita bisa tuh berapa pemotongan PPh tiga. Kemudian kalau misalnya transportasi itu berupa laut, eh, mohon izin, bukan saya tidak salah, itu ada pasal apa yang mungkin sampai 15% untuk transportasi. Ya, seperti itu teman-teman semua. Jadi harus betul diperjelas referensi hukum ketika membuat kontrak. Nah, seperti di awal saya menyampaikan bahwa eh, persentase ini saya mencoba meringkas seringkas mungkin sebagai salah satu kontrak yang pernah kami alami. Hanya saja memang user maupun vendor yang saya cantumkan itu nama samaran dan kemudian tapi poin-poin yang kontra yang kami sampaikan itu tidak terlepas daripada persentase yang saya sampaikan juga ini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mungkin baru belajar tentang kontrak, referensi hukum ini saya sangat menyarankan untuk dicantumkan semuanya, at least perusahaan ataukah usaha yang bergerak di bidang transportasi, agar nantinya kita betul-betul meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan sebelum setelah itu kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita bersama. Dan kemudian juga teman-teman semua, eh, ketika kita betul-betul buat kontrak dan kemudian tidak memahami, saya menyarankan alangkah baiknya diskusi dengan beberapa dengan pakarnya. Nah, kalau sekarang kan kita tinggal searching di YouTube atau searching di Google, cari pakar hukum tentang yang membidangi kontrak, nah, cari seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Mohon izin, insya Allah ini akan saya sampaikan di YouTube. Dan kemudian saya menyampaikan juga kepada seluruh teman-teman yang masih tergolong newcomer atau pendatang baru tentang ingin mendalami kontrak, maka apa yang kami pesan-pesankan ini bisa jadi bahan referensi. Namun demikian kepada seluruh suhu, terutama dosen saya, terutama mentor kami yang sudah memberikan edukasi selama beberapa hari terkait spesialis kontrak, agar jika nantinya melihat video ini memberikan masukan-masukan tambahan. Barangkali demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semua, baik pendatang baru maupun yang sudah lama. Yang lama, kalau misalnya ada yang perlu lagi tolong bantu kami koreksi. Demikian dan terakhir saya menyampaikan bahwa pada prinsipnya persentase ini kami lakukan
sebagai wujud untuk memenuhi eh, maaf maaf memenuhi tugas salah satu apa eh, tugas yang harus kami penuhi pada suatu kegiatan terkait eh, sertifikasi kontrak. Demikian salam hormat saya buat semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.